Dan jangan lupa like-nya, di-like ya. Di-subscribe itu penting, di-subscribe, di-like, di-subscribe. Trinitas kan. Saya bukan penganut Trinitas ya, tetapi gereja saya adalah gereja Trinitas, denominasi saya. Namun sebetulnya Trinitas itu tidak alkitabiah. Hanya Trinitas adalah cara kita menjelaskan kealahan Yesus. Dan bagaimana Yesus yang manusia itu juga disebut Allah. Itu adalah filosofis, adalah sebuah dogma, bukan sebuah ajaran Alkitab, tapi sebuah dogma, harus bedain. Itu sebuah dogma, sama seperti dogma orang karismatik, beda dengan dogma orang reform. Sama seperti itu hanya bagian dari dogma, tapi bukan bagian bukan pengajaran inti dari Alkitab, tetapi kemudian orang menjadikan Trinitas itu pengajaran inti di Alkitab. Itulah salahnya, Mak. Udah gitu mereka Trinitasnya beda-beda. Lalu yang benar yang mana? Pusing kan? Oh, yang tidak Trinitas salah. Loh, padahal Trinitasnya dia sendiri aja belum tentu dia bisa jelaskan Trinitas lebih pintar dari saya. Gitu. Nah, jadi bagaimana cara menjelaskan Trinitas gampang? Tubuh, jiwa, dan roh. Karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Itu sudah pernah saya jelaskan dulu ya. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tubuh, jiwa, dan roh. Yesus punya daging, tubuh kan? Yohanes 1 ayat 14. Yesus punya jiwa. Yohanes 10 ayat 28. Yesus juga punya roh. Ya. Setelah Matius 22 kalau nggak salah ya, ayat 52, setelah ia bersuara dengan suara nyaring, yang menyerahkan nyawanya. Menyerahkan apa? Rohnya. Menyerahkan. Apa yang mengembalikan? Rohnya itu pergi. Maka mati. Tubuh tanpa roh mati. Yakobus 1 ayat 26 atau 27. Yakobus 2 ayat 26. Tubuh tanpa roh mati. Jadi begitu cara menjelaskan Trinitas itu yang gampang. Tubuh, jiwa, roh. Jangan pakai air, es dengan padat cair. Jangan juga pakai matahari. Itu sabelian. Nanti nggak nyambung. Nanti nggak nyambung. Nah, itu seperti itu. Tubuh tanpa roh mati. Begitu roh meninggalkan Yesus, Yesusnya mati. Begitu rohnya kembali, Roma 10 ayat 9, roh Allah itu membangkitkan Yesus. Rohnya kembali, Yesus bangkit lagi. Roh Allah itu, roh itu adalah Allah sendiri. Rohnya, makanya Yesus adalah roh Allah sendiri. Ya kan? Yesus adalah roh Allah sendiri. Roh Allah yang menjadi Yesus, yang menjadi daging. Itulah Trinitas, kalau mau memahami Trinitas. Ya. Jadi Pak Paul, di dalam tubuh itu ada jiwa dan roh, gitu ya? Ada jiwa dan roh Yesus itu sebenarnya roh Allah. Roh Allah gitu. sendiri, iya. Roh Allah sendiri. Iya. Berarti menyatu di dalam tubuh Yesus. Iya. Gitu. Makanya Yesus kemudian berkata, apa bedanya? Kemudian ya kan? Apa bedanya roh dengan jiwa, Pak Paul? Nah, roh itu kan roh Allah. Kalau di dalam Kejadian 2 ayat 7, ada tanah liat, dihembus oleh nismat ruah hayat. Dihembus. Maka ada menjadi nefes. Ya, menjadi nismat ruah hayat, jadi nefes hayat. Nefes itu jiwa, punya jiwa, memori, akal budi, itulah jiwa. Nah, roh itu adalah roh Allah sendiri yang menghidupi sumber kehidupan itu. Nanti roh itu kembali kepada Allah. Di pengkhotbah dikatakan roh itu kembali kepada Allah. Nah, tetapi jiwanya kemana? Semua jiwa itu di zaman perjanjian lama ke dunia orang mati. Tetapi di perjanjian baru, orang yang percaya Yesus, jiwanya pergi ke paradiso, Firdaus. Orang yang tidak percaya Yesus, jiwanya pergi ke dunia orang mati, ke Hades. Maka jiwa yang pergi ke Hades ini nanti dihakimi di akhir zaman. Jiwa yang dihakimi ini tidak akan dibangkitkan, tapi akan mengalami kematian kedua, dibuang ke Gehenna, lautan api yang menyala-nyala. Sementara jiwa orang yang percaya kepada Yesus nanti akan dibangkitkan bersama tubuhnya. Jadi tubuh kemuliaan. Nah, jadi Pak Paul, kita ini cuma punya tubuh dan jiwa saja, tidak punya roh. Rohnya kembali kepada Allah. Manusia sekarang dalam kehidupan sehari-hari ini, rohnya seperti saya kan dan kembali Pak Paul kepada itu, Allah. Tubuhnya nanti kita mati, busuk kan.
Nah, yang kita ini bertanggung jawab dengan jiwa kita. Takutlah kepada yang dapat membunuh tubuh dan jiwa, bukan membunuh roh. Nah, roh itu rusak punyanya Allah. Tubuh kita nanti kembali ke tanah. Yang kita tanggung jawab nanti jiwanya. Jangan takut kepada yang dapat membunuh tubuh, karena nggak ada urusan. Tapi takutlah kepada yang dapat membunuh tubuh dan jiwa. Karena jiwa kita itu, ya kita ini bertanggung jawab dengan jiwa kita. Memori kita, pikiran kita, perasaan, akal budi. Makanya banyak orang bilang, loh nanti kalau di neraka nggak punya tubuh gimana? Oh, yang disiksa itu, Alkitab itu mengutuskan ratap, retak gigi, ketakutan. Jadi kalau orang lagi putus asa, bunuh diri, salah. Kalau putus asa kan jiwanya dia kan. Begitu dia bunuh diri, dia akan mengalami jiwa yang lebih mengerikan lagi. Salah itu ya, makanya jangan bunuh diri. Karena jiwa yang merana itu lebih ngeri lagi. Itu jiwanya yang disiksa toh. Di Gehenna itu kan jiwa kita yang disiksa. Ya kan? Itu. Jadi prinsipnya manusia itu punya tubuh, punya jiwa, punya roh. Iya. Dan roh itu kembali kepada Tuhan gitu, kepada kembali Tuhan, kepada pencipta. Gitu. Kepada penciptanya. Jadi semacam dia memberikan kita semacam pinjaman gitu ya. Iya. Dan jiwa kita tetap melekat begitu. Itu yang akan nanti kembali apakah kita masuk surga atau kita masuk neraka. Begitu Pak Pol ya. Iya. Baik, terima kasih Pak Pol. Mudah-mudahan bisa paham itu ya. Terus satu lagi tadi apa firman ya? Mengapa firmannya? Nah, kalau di dalam Alkitab kita jangan di framing sama orang Islam. Kalau di orang Islam itu Allahnya cepat semua itu ya. Kacau sekali mereka ngaku-ngaku bahwa itu Allah sendiri yang berfirman, tetapi banyak narasi. Tetapi kalau firman Tuhan di dalam Alkitab adalah sebuah narasi. Di dalam kelas evangelis itu saya ada ajarin ya, bahwa Alkitab itu adalah sebuah narasi. Firman itu sebuah narasi. Jadi termasuk pada mulanya alam ciptakan langit dan bumi. Ada nggak di situ Allah berfirman? Nggak ada. Tapi nanti di Kejadian 1:3 berfirmanlah Allah, Yehior wa Yehior. Nah, itulah firman Allah. Oh bukan, dari awal itu sudah firman Allah. Karena firman Allah itu berupa narasi, diberikan kepada, diilhamkan, diwahyukan dalam rupa narasi. Mengapa dalam rupa narasi? Supaya mereka bisa mengajarkannya kepada anak-anaknya dalam rupa narasi. Makanya orang Yahudi itu tidak ada yang tidak tahu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Karena itu diajarkan. Itu dinarasikan. Nah, sampai sekarang kita kan anak sekolah minggu, kita tidak mendapat plek seperti itu, hafalan, tetapi sebuah narasi kan. Anak-anak sekolah minggu kan dapat pelajaran tentang itu, sebuah narasi. Pelajaran sekolah minggu itu dari zaman penciptaan sampai penyaliban sampai itu kan cerita Paulus, itu semua kan dalam rupa narasi. Nah, firman Allah itu disampaikan dalam rupa narasi itu. Nah, narasi itu harus ada teks aslinya. Nah, itulah teks aslinya itu. Alkitab kita. Gitu. Nanti ada dari narasi ini, lahirlah Targum, Talmud, dan segala macam. Termasuk Perjanjian Baru. Itu loh. Itu sebuah narasi. Jadi bukan ujuk-ujuk. Berfirman Allah, ya hanya yang kata ada suara Allah itu yang firman. Bukan. Karena mengajar manusia di zaman itu nggak bisa dengan kayak kita. Taurat itu, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, itu adalah sebuah UUD 45 dan KUH PKUH Perdata di zaman Musa. 3.500 tahun yang lalu loh ya, 3,5 milenium yang lalu. Bagaimana cara ngajari mereka? 1, 2, 3, kayak Pancasila? Nggak bisa. Kalau Anda baca dalam Ulangan 6, katakanlah itu di meja makan sama anakmu, katakanlah itu pada waktu tidur, katakanlah pada waktu di jalan, katakanlah. Dinarasikan, selalu diingatkan. Bagaimana cara narasikannya? 1, 2, ingat ya, 1, nggak asik. Ya, tapi kalau dengan narasi, sebuah cerita, maka anak-anak itu akan ingat. Makanya cara mereka menyampaikan hukum. Taurat itu kan ada 3, hukum moral, hukum sipil, dan hukum ritual. Nyampaikannya dengan sebuah narasi. Makanya dari kecil mereka sudah tahu narasi-narasi Torah itu. Nah, itulah firman Tuhan. Dan kita jangan mau dipaksa orang Islam di framing sama orang Islam. Karena orang Islam itu suka memframing bahwa versinya dia, kamu harus seperti versiku.
Jangan mau di-framing. Orang Islam itu memframing kita. Mana buktinya bahwa Yesus berkata, akulah Allah, sembahlah aku atau kujitak. Nah, itu framing namanya. Kita di-framing seperti itu. Nggak boleh. Kita jangan mau. Oh, kita, framingnya kita terapkan ke mereka. Allah yang benar tidak pernah ngaku-ngaku suruh sembah aku. Karena tanpa dia harus minta-minta disembah, semua orang yang datang kepadanya, kalau dia benar-benar Allah sejati, pasti akan menyembahnya. Nah, itulah Allah Islam. Sembahlah aku sebab aku yang hak. Nggak ada. Kalau di dalam Kristen apa? Kasihilah Tuhan Allahmu, ya kan? Kasihilah aku. Yesus berkata bolak-balik, barang siapa mengasihi aku, barang siapa mengasihi aku. Nah, kalau kita ketemu Yesus, saya ketemu Yesus ya, saya berlutut. Nggak usah diminta. Nggak usah diminta. Semua orang yang bertemu Yesus itu berlutut. Bahkan setan-setan dan malaikat pun menyembah Yesus. Kan nggak ada setan menyembah Muhammadan. Ya, nggak mau. Nyembah Adam aja nggak mau. Makanya jadi setan di Al-Quran. Tetapi jangan mau di-framing hal seperti itu. Dan banyak lagi yang kita di-framing. Oh, Injil itu diturunkan kepada Isa. Itu framingnya orang Islam. Jangan. Injil itu dari Kejadian sampai Wahyu. Itulah Injil. Nah, hal-hal seperti itu kita harus tegas. Jangan kita di-framing sama mereka. Di-framing. Ya, mereka yang menentukan kebenaran kepada kita. Jangan. Kebenarannya nggak boleh ditentukan oleh mereka. Kita punya kebenaran yang hakiki. Kita punya dua saksi, ya, karena Alkitab kita sama Alkitabnya orang Yahudi kan sama, perjanjian lama kita, ya kan. Kita berbeda, Yahudi punya Talmud, kita punya perjanjian baru, ya kan. Mengapa? Karena Yahudi pakai Talmud. Di dalam Talmud itu mereka tidak mengakui Yesus adalah Mesias. Sementara kita punya perjanjian baru yang mengakui Yesus Mesias. Makanya orang Yahudi menganggap kita sekte. Kita adalah sektenya mereka. Dulunya begitu asal usulnya ya. Kita adalah sekte dari itu seperti itu. Nah, itu kita jangan mau di-framing sama orang Islam. Nah, itu penting sekali di-framing itu. Nah, itu ada di kelas evangelis dan kelas apologetik juga detailnya.